Tiga. Semangat pagi, Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun Anda berada. Pendidikan merupakan pondasi bagi sebuah peradaban bangsa. Tidak terasa, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Di abad ke-21 ini, kualitas generasi kita masih perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan hasil PISA tahun 2022. Literasi murid-murid kita berada pada peringkat 59 dengan skor 359. Kemampuan numerasi murid-murid kita berada pada peringkat 67 dengan skor 366. Dan untuk literasi sains murid-murid kita berada pada peringkat 65 dengan skor 383. Meskipun secara peringkat Indonesia meningkat 2 level, namun hasil ini kurang baik untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. SMK juga harus ikut ambil bagian dalam kemajuan bangsa ini. Namun, ada stigma yang mengkhawatirkan, yaitu murid-murid SMK menganggap dirinya sebagai second class student, di mana murid-murid yang unggul pada SMP-nya melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, untuk murid-murid yang dianggap tidak unggul, melanjutkan ke jenjang SMK. Padahal, murid SMK harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama dengan mereka. Nah, untuk itu, maka stigma ini harus dihilangkan. Anak-anak SMK wajib memiliki keterampilan yang sama baiknya dengan anak-anak SMA. Mereka harus menguasai keterampilan sains, kemampuan berpikir kritis, kreativitas sebagaimana mestinya anak SMA. Mulai. Mereka adalah aset bangsa yang sama berharganya dengan anak-anak SMA. Mereka wajib kita bekali dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Sehingga opini-opini yang mengatakan mereka sebagai second class perlu dihilangkan. Pendidikan vokasi memerlukan kompetensi literasi sains untuk menjembatani teori dan praktik mereka. Mereka perlu dibekali untuk mengasah keterampilan memprediksi, termasuk mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Keterampilan ini penting bagi mereka untuk terjun di dunia industri nantinya. Nah, untuk murid SMK 1 Amlapura, keterampilan ini masih perlu mendapat peningkatan. Sebagian besar murid masih kesulitan dalam membaca data, membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia, melakukan observasi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini terjadi karena pada saat mereka di bangku SMP, mereka mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga pengalaman belajar yang mereka lakukan di SMP kurang optimal. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan satu pembelajaran yang inovatif agar pengalaman belajar mereka lebih bermakna. Nah, untuk pembelajaran proyek IPAS yang saya lakukan, saya menghadirkan sebuah pembelajaran yang kontekstual, di mana topik-topik yang mereka pelajari itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, proyek IPAS ini dikemas dalam satu pembelajaran yang tematik, tidak diajarkan per sub-sub bagian. Nah, ada 2 topik proyek yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka melakukan pengolahan limbah, dan yang kedua, mereka melakukan proses mitigasi bencana. Dari kedua tema pembelajaran itu, saya mengharapkan mereka dapat melatih penalaran kritis mereka sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi kalian bisa memilih, menentukan di mana titik kumpul yang lebih representatif. Bayangin nih. Kamu nih, kalau di kitchennya itu kan ada space jarak ini. Sekarang kamu lari nih, loncat, jatuh nih, kamu loncat lagi. Bukan yang tewas karena kebakaran, tapi tewas karena injak teman. Makanya ketika kalau menyusun bukunya itu tidak di tempat yang lebih tinggi, harus yang landai. Jangan ada lompatan. Mana sih ini?
Apa tantangan yang kalian hadapin tadi dari awal sampai dongsok-dongsokan, panik, terus mejanya sempit. Lalu siapa yang bisa kamu tawarin? Pakai helm di kelas. Lindungi kepala pakai tas lah. Kira? Lindungi kepala pakai tas. Lindungi kepala pakai tas. Kalau nggak muat, Sehingga ketika genteng itu jatuh atau runtuh, yang kena adalah tasmu. Oke. Baca muli. Perhatiin arah anginnya. Kemana arah anginnya? Oh, kaji lah, kaji. Nah, cabut pinnya. Tarik, Tis. Woi. Untuk mencari sumber api tersebut atau sumber asap tersebut. Lalu ketika sudah ketemu titik api tersebut atau titik asap tersebut, silakan segera mencari apar yang sudah terpasang di setiap dinding-dinding yang ada di baik itu di hotel, di lorong ataupun di sekitaran hotel. Memadamkan api, jangan lupa juga untuk selalu melihat sekitar dan juga menentukan arah mata angin kemana arah angin tersebut, atau dengan cara mudahnya melihat arah api atau arah asap itu pergi kemana, ke arah mana. Jadi kami bisa mengolah minyak jelantah menjadi benda padat seperti ini atau bisa kita sebut sabun. Dan kreativitas apa yang bisa kita salurkan pada benda ini, yaitu dengan cara menghias dan memberikan sedikit pewarna pada sabun ini. Tujuan saya membuat kompos yaitu mengurangi bahan dapur seperti yang kita lakukan di sekolah, dan kita juga bisa mengurangi adanya bahan-bahan dapur yang berada di industri pariwisata maupun lainnya. Ada juga manfaat-manfaat kompos yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Marisa. Selain tujuannya, beberapa manfaat pembuatan kompos yaitu mengurangi limbah sampah organik seperti sampah daun dan juga limbah dapur. Selain itu, kompos juga berguna sebagai pupuk alami yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, setelah menyelesaikan dua topik pembelajaran dengan dua tema yang berbeda, yaitu pengolahan limbah dan mitigasi bencana, ternyata penalaran kritis murid-murid SMK Negeri 1 Amlapura meningkat, namun belum maksimal. Murid masih kesulitan dalam menyusun hipotesis, mendesain sebuah percobaan, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang mereka miliki. Saya yakin jika seluruh guru mengajarkan hal yang sama dan mempromosikan 8 dimensi lulusan, terutama penalaran kritis, pastinya penalaran kritis mereka akan meningkat. Nah, demikian perbaikan pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan project based learning dengan harapan meningkatkan penalaran kritis murid sebagai bekal mereka menghadapi tantangan di dunia industri. Semoga bermanfaat.